Ya, kita sudah sampai di segmen terakhir, Pak Yat. Kalau tadi yang disampaikan oleh Ibu Ika, memang berbagai fasilitas, bukan hanya jumlahnya saja, secara kualitasnya juga ini kemudian sangat-sangat dipikirkan gitu ya. Lalu apa yang bisa dilakukan lebih lah ya? Ini karena mengingat bukan hanya memindahkan barang, bukan memindahkan barang, ini memindahkan manusia yang memang harus diperhatikan sisi sosialnya, psikologisnya juga iya gitu. Ya, pertama begini, kalau saya menyarankan ya, jangan ke sana terlalu tergesa-gesa. Ayo pindah, mau digusur. Nah, tadi kan ketika ditempatkan yang di Rawabebek itu ternyata rusun untuk bujangan. Nah, artinya dengan kondisi bangunan dari sisi desainnya sebetulnya tidak cocok untuk keluarga. Artinya ini transit, ini sementara. Tiba-tiba akan dipindahkan kembali. Itu kan kesannya memang kita kerja 2 kali. Warga harus 2 kali lagi. Misalnya dia merasa sudah cocok di sini, diundi lagi, dipindah ke tempat lagi, berubah lagi. Ini kan secara situasional tidak nyaman buat beberapa orang. Terus yang kedua, ini ada juga rencana penggusuran warga yang di Pulau Mas di arena pacuan kuda karena mau Asian Games itu dipindahkan ke Pinus Elok. Mereka tahu, wah ternyata bangunan agak tidak nyaman seperti katakan Pak Herman tadi gitu kan. Ada sebagian bangunannya katanya goyang. Nah, ada bagusnya jangan sampai warga disuruh paksakan pindah. Apakah nanti ketika dipindahkan nunggu selesai renovasi atau pindah aja dulu, ya kan? Terima apa adanya saat pindah situ. Jadi kesan apa adanya, kesan setengah dipaksa itu pasti membuat mereka tidak nyaman. Nah, ada bagusnya, lebih bagus Pemprov DKI agak sabar dikit lah kan. Kalau memang dijanjikan kami memberikan yang terbaik, kenapa harus yang buruk diberikan? Jangan kesan terburu-buru. Lebih bagus kita target 15.000 unit ini kapan? Tahun ini sekian, tahun ini sekian. Jadi dipindahkan. Tadi dikatakan sosialisasi, pengenalan itu menjadi lebih penting. Jadi orang yakin saya pindah, saya mendapatkan harapan hidup yang lebih baik. Jangan saya pindah mendapatkan penderitaan yang berkelanjutan. Gitu. Penderitaan yang baru seperti itu ya. Gitu, ini artinya bisa dikatakan pemerintah kita jadi ada yang tidak sinkron antara di sini pemerintah ingin segera merelokasi, memperbaiki tata ruang kota Jakarta, tapi kesiapan untuk memindahkan warganya itu belum juga memadai 100% seperti itu. Iya, seperti tarikan tadi, ketika orang pindah ke rumah situ, sekolah belum ada, fasilitas ibadah belum ada. Nah, jadi dinas bangunan perumahan ini jangan kerja sendiri dong. Panggil yang lain, yuk sama-sama keroyokan gitu. Bu Ika, koordinasi dengan pihak-pihak lain lah ya yang terkait supaya memang secara kesiapan infrastruktur ataupun fasilitas pendukung dari rusun yang dibangun seperti apa? Koordinasi terus kami lakukan seperti itu ya, koordinasi berkaitan dari proses kemudian dari proses relokasi itu sendiri, kemudian sampai pada proses pasca relokasi itu terus kami lakukan tentunya. Seperti itu. Karena memang tidak mungkin dinas perumahan bekerja sendiri seperti itu. Oleh sebab itu ini kami lakukan. Namun demikian mungkin masih belum sempurna ya, belum ideal seperti apa yang menjadi keharusan seperti itu. Tetapi kami terus berproses. Ya, kami akan lakukan dan setiap apa yang sudah dilakukan evaluasi, ya, monitoring seperti itu. Ini kami lakukan untuk perbaikan di masa yang akan datang dan seterusnya. Jadi memang ya dengan mendengarkan keluhan dari masyarakat ya Bu ya. Ya, ini ada dari keluhan masyarakat, dari masukan dari para pengamat. Ini menjadi kami ya masih menjadi evaluasi kami ke depan. Nah, Ibu ini Ika, akan terus kami lakukan. Waktu kita terbatas, terima kasih sudah bergabung dengan Landstok. Selamat bertugas, semoga memang semuanya dilancarkan untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Amin. Sampai jumpa Ibu Ika. Terima kasih. Pak Yayat, mungkin short closing statement dari Anda. Ini adalah proses transformasi ya. Sebuah kota mentransformasi warganya untuk menghadapi realitas baru. Jadi dalam hal ini memang harus ada ruang komunikasi, ruang sosialisasi, dan menginternalkan nilai baru. Dan memang kalau memindahkan seakan-akan seperti memindahkan barang tentu tidak tepat. Mereka adalah manusia, mereka punya mimpi, mereka punya harapan. Nah, yang kedua yang menjadi tantangan kita ke depan adalah ini kan sewa. Kapan mereka bisa punya rumah sendiri? Itu merupakan sebuah tantangan bagi kita. Suatu saat mereka punya rumah sendiri, punya keyakinan akan kehidupan yang lebih bagus. Itu PR paling besar sebetulnya. Baik, Pak Yayat, terima kasih sudah bergabung di Landstok. Ya, pemirsa, demikianlah dialog Landstok hari ini. Anda bisa berikan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv.